Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are doing okay. Welcome to English class with me, Mr. Esmadi, di kelas 8, chapter 2, yakni we can do it and we will do it. In this chapter, we will study how to state that we can or cannot do something. And to state that we will do or won't do something. Gimana? Sudah siap belajar bahasa Inggris? Sebelum kita mulai, I would like to ask you some question. Jadi saya ingin bertanya ya. Pertama, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang mampu kalian kerjakan dalam bahasa Inggris, kata apa yang kalian gunakan? Ayo. Betul sekali, kata can. Selanjutnya, kata apa yang kalian gunakan ketika akan mengungkapkan bahwa kalian ingin melakukan sesuatu? Kata apa? Great answer. Jadi, kata can dan will adalah dua kata yang mempunyai fungsi yang sama, namun artinya sedikit berbeda. Menurut fungsinya, mereka adalah termasuk modals. Can berarti dapat atau mampu, sedangkan will artinya mau, ingin, atau akan. Baiklah, mari kita bahas topik ini lebih mendalam. Kalimat kata can dan will mempunyai pola tersendiri, yakni sebagai berikut. Kalimat positif, ya. Di dalam kalimat positif, can dan will diletakkan setelah subjek. Tahu kan kalian subjek? Di kelas 7 kalian pasti sudah mempelajarinya. Ini dia bentuknya. Pertama adalah subjek, kemudian can atau will, kemudian kata kerja pertama, dan objek dan atau komplement. Tergantung kalimatnya ya. Now, listen and look at the examples. First example. I can speak English. Oke, artinya saya bisa berbahasa Inggris. Second. We can swim in the river. Baik, we can swim in the river. Kami bisa berenang di sungai. Alright, the third. Dian will study hard. Dian will study hard. Dian akan belajar yang keras. Bagaimana? Mudah kan? English is easy. Coba yang keempat. He will make a kite. He will make a kite. Dia akan membuat layang-layang. Nah, itu dia adalah bentuk positif kalau ingin menggunakan kata will dan can. Nah, sekarang bentuk negatifnya gimana ya? Penasaran kan? Baik, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan dulu yang berikut ini. Masih bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 chapter 2. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mempelajari negative form sesuai janji saya. Gimana polanya? Ini dia. Negative form dimulai oleh subjek, kemudian can atau will. Nah, selanjutnya karena kalimat negatif harus ditambah dengan kata not. Setelah itu baru verb one, baru objek dan atau komplement. Biar lebih paham, kita kasih contoh lagi ya. Number one. My brother cannot climb a tree. Iya, my brother cannot climb a tree. Artinya, saudara saya tidak bisa naik pohon. The next. She will not go today. She will not go today. Baik ya.
untuk mempersingkat waktu, 2 contoh saja sudah cukup ya. Nanti kalian bikin lagi contoh sendiri di rumah. Nah, yang terakhir adalah kalimat tanya or negative form. Bagaimana bentuknya? Oke, untuk kalimat tanya kita cukup meletakkan can atau will di depan kalimat. Ini dia bentuknya ya. Pertama adalah can atau will. Baru setelah itu subjek ditambah verb one, kemudian dilanjutkan dengan objek dan atau komplement ya. Jangan lupa tanda tanyanya. Kalau lupa tanda tanya nanti nggak jadi kalimat tanya. Oke, listen and see these examples again. Contoh lagi ya. Number 1. Can you come to my house? Can you come to my house? Baik. Can you come to my house? Jawabannya yes I can kalau iya. Tapi kalau tidak kalian boleh mengatakan no I can't gitu ya. No I can't. Boleh juga dikatakan no I can't. Number 2. Will you see the movie with me? Jawabannya will you see the movie with me? Jawabannya yes I will jika ya. No I won't jika tidak ya. No I won't. Itu won't itu disingkat dari will not menjadi won't. Oke. Now untuk lebih memperdalam lagi dan membuat kalian paham, kita lanjutkan dengan conversation about to show about ability and willingness. Oke, ini dia percakapannya. Rainy, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Nah, terus lanjut lagi. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Bagus. Lanjutkan yang menggunakan can dan will. Will you sing an English song in Miss Nani birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too. Can you? Ya, terus selanjutnya. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Ya, terus. You can't? I know you can. You just will not do it. Alright, students, itu adalah beberapa contoh penggunaan di dalam percakapan. Kalian bisa melatih sendiri dengan menggunakan buku kalian, karena ini saya ambil dari buku kalian di rumah ya. Saya ambil dari buku kalian. Oke, sekarang kita akan sampai kepada exercises ya. Now we come to the exercises. Baik. Di dalam exercise ini saya akan berikan sebuah situasi pada kalian ya. Kemudian berdasarkan situasi itu kalian akan menjawab pertanyaannya. Oke? Nah, kalau kalian masih belum paham bisa tanya sama Bapak Ibu guru di sekolah ya. Well, pertanyaannya adalah have you ever gone to Duta Mall? Have you? Well, pasti kalian pernah pergi ke Duta Mall. Nah, suppose that you are in Duta Mall. Anggap saja kalian berada di sana ya. What can you do there? Oke, coba. Apa kira-kira yang bisa kalian lakukan di Duta Mall? What can you do there? Oke, coba. Nah, dengarkan alternatif jawaban ini. Coba dengarkan. I can buy many things. Betul, itu salah satunya ya. I can buy many things. Jadi kalau di Duta Mall itu kalian bisa membeli macam-macam banyak hal gitu ya. Kemudian bisa juga jawaban alternatif selanjutnya. I can't bargain the price. Kamu tidak. Nah, ini yang can't. You can't do in Duta Mall. Ini yang tidak bisa kalian lakukan di Duta Mall. You cannot atau you can't atau you can't bargain the price. Kalian tidak bisa menawar di sana ya, karena di sana harganya sudah pas. Oke. The next, what can you do? I can go up with escalator. Betul.
Kalian kalau di sana pasti bisa naik dengan eskalator. And there are many other things you can do in Duta Mall, ya. Baik. Next, ini yang kedua lagi, exercise 2. Next week, you will go to the library. What will you do there? Misalnya, minggu depan kalian ingin pergi ke perpustakaan. Lalu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan di sana? Ayo sambil mikir dulu ya, apakah kira-kira yang akan kalian lakukan di perpustakaan? Baik, ini alternatif jawaban yang bisa kalian bisa kalian lakukan di sana. I will meet the librarian. Iya, kalian akan bertemu penjaga perpustakaan. I will meet the librarian. Nah, number 2. Ya, kira-kira apa? I will not come late. Iya, I will not come late. Barangkali kalian tidak ingin datang terlambat sampai sana. Nah, jadi I will not itu bisa disingkat jadi won't. I won't come late, boleh juga ya. Nah, kemungkinan yang ketiga apa kira-kira? I will borrow a book. Jelas sekali, kalian pasti akan meminjam buku. Sebelum kita sampai pada conclusion, kita saksikan dulu ya yang berikut ini. Okay, what we have studied today? Today, we have studied how to use can and will. Can is used to express ability to do something, and will is used to express willingness. Oke, adik-adik di rumah, dalam pembelajaran yang sangat singkat ini, saya harap kalian dapat memahaminya dan semakin semangat untuk belajar di rumah. If you have any question, you can send me an email in esmadi88@gmail.com. Insya Allah akan saya jawab. Finally, I would like to remind you to always wear your mask every time you are out and do social distancing. Regularly wash your hands after your activities and wisely reduce your outdoor activities. Thank you for your attention. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.